sertai dia bersama di dalam itu sebuah bukti kesempurnaan di dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan puji Tuhan, Kau sempurna. Amin. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, mulaikan dengan dari awal lagi katakan pujian ini. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dan karyamu. Ku serahkan hidupku, mulaikan katakan dari lubuk hati kita. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Yang kita punya hubungan pribadi dengan Kau bersama. Saat kita mengucapkan pujian ini bukannya yang dari ibadah saja, tapi ini sebuah karya kita mengagungkan nama. Lebih lembut lagi katakan hidupku menggenapi firman. Mari kita ratap hidup ini. Tanda mujizat. Semoga kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita tidak paham datang untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita belajar mengubah mindsetnya kita. Ibadah adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan dengan hati, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Amin. Sertai tiap langkahku. Kau bersama. Rasakanlah kuasa Tuhan dalam hidup. Pujilah Engkau. Cari bukti kebesaran-Mu. Cari bukti kebesaran-Mu. Cari bukti kebesaran. Cari bukti kebesaran-Mu. Mari kita ambil waktu menyembah Dia.
tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman. Katakan sebagai tanda mujizat, tanda mujizat sertai dalam langkahku. Kau bersama kami, Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi katakan bukan hidupku. Segala puji syukur, hormat, kuasa, kemuliaan dan keagungan kami kembalikan bagi-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah dan kami tinggikan di atas segala-galanya. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berkarya di dalam pemberitaan firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur dan siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat kita semua. Dan pertama-tama tentunya saya sangat bersyukur karena hari ini saya bisa berada di tengah Bapak Ibu Saudara semua. Ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saya juga berterima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala, Bapak Mesa Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk melayani di tempat ini saat ini. Terima kasih, biarlah Tuhan yang memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena sebenarnya saya sudah pernah sekali beribadah di tempat ini di akhir November tahun lalu, ketika saya pulang dari Kalimantan. Waktu itu teman saya juga Pendeta Atim Haryono yang khotbah, nggak salah, hanya saya juga di sini. Dan tiba-tiba kemarin sore saya dihubungi untuk melayani pagi ini. Tadi pagi saya jam 7 sampai setengah 9 kurang di GBI Kalibuku selesai, langsung saya ke sini Jadi kemarin saya dihubungi, Pak bisa tidak telat nggak? Saya sudah melayani Tuhan sejak tahun 2000 Pak. Artinya 23 tahun. Bapak Ibu boleh tanya, saya diundang di gereja manapun di luar kota di Surabaya, saya tidak pernah terlambat. Kalau ada yang bilang, Pak datang aja nanti telat 10 menit, saya nggak kenal. Pokoknya saya dimanapun melayani, saya sudah komitmen sebelum ibadah mulai, saya harus hadir. Loh iya betul, saya tidak mau. Sehingga saya juga basic saya dosen teologi. Sehingga saya selalu mengajarkan mahasiswa saya, jangan selalu undang hamba-hamba Tuhan yang mendekati firman baru datang, dituntut sebagai raja, lalu setelah firman Tuhan, Bapak Ibu saya nggak bisa lama karena setelah ini saya harus khotbah di sana, itu siapa, model apa hamba Tuhan gitu? Loh jujur, apa yang dicari? Saya kalau pelayanan di mana, harus datang sebelum dan pulang sesudah berkat.
Itu komitmen saya. Jadi kalau tadi untuk karena Kaliputu dekat, jadi saya perhitungan setengah jam saya nggak telat. Kalau coba telat 10 menit pasti saya nggak akan mau. Karena memang saya tidak mau untuk telat di dalam ibadah maupun pelayanan. Ya. Jadi kalau undang saya jangan takut. Dan orang undang saya walaupun saya belum tahu gerejanya agak jauh Pak. Saya biasa hari Sabtu gitu misalnya, saya pakai sepeda motor untuk cari alamatnya segala itu dulu. Kalau sekarang kan ya enak ya, saya cari tahu posisinya di mana, saya bisa pastikan waktu berapa menit saya harus tiba di sana. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya karena pertama kali saya harus memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya juga mirip sama dengan nama Bapak Wakil Gembala ini. Nama saya Mesak Moi ya, tadi Bapak Ibu sudah lihat. Mesak adalah nama, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Dan kami yang hidup saat ini, teman kami Sadrak dan Abednego sudah tidak bangkit lagi, ya. Nah, dan Moi adalah marga saya. Saya berasal ada dari NTT di sini. Oh ya, saya berasal dari Pulau Rote. Pernah dengar? Pulau terselatan di Indonesia. Jadi pernah dengar iklan atau Pak SBY apa Jokowi sering ngomong dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya di Pulau Rote dan di belakang Pulau Rote adalah kota Darwin di Australia. Ya, jadi saya lebih dekat dengan Darwin di Australia ketimbang datang di Surabaya. Oh ya, tinggal nyebrang. Ya, makanya banyak turis yang ada di Rote adalah orang-orang turis. Cuma nyebrang sekitar 1 jam pakai perahu layar sudah sampai di daratan saya. Makanya banyak orang berkata, uang timur kalau uang timur ya ganteng ya, uang saya dekat Australia. Ya, jadi itu Moi marga saya. Marga saya juga kalau Bapak Ibu ke NTT turun di kota Kupang. Jadi Pulau Rote naik pesawat Surabaya Kupang, nanti ganti kapal laut lagi baru ke pulau saya. Ya, itu keluarga terbesar di Pulau Rote. Dan wakil keluarga marga terbesar kedua adalah Mesak. Mesak itu juga marga. Kalau Bapak ingat Ibu, ingat Obi Mesak penyanyi legendaris dulu, itu lahir di Pulau Rote dan itu masih kakak sepupu saya. Waktu saya menikah, saya undang beliau datang menghadiri. Ya, jadi saya pakai hotel waktu menikah sampai jam 10 malam. Tapi karena penonton ingin request lagu sama Obi Mesak sampai dini hari, jadi saya kena charge berapa jam, ya, karena baru bertemu dengan artis. Jadi, yaitu saya berasal dari sana. Istri saya orang Dayak, Kalimantan Barat, ya. Dan saya beda usia dengan istri saya cukup jauh, beda 17 tahun. Ya, memang orang ganteng itu di mana-mana jadi favorit. Jadi saya bertemu dengan istri saya ketika saya pelayanan di Jakarta, dia kuliah di Jakarta, dan memang beda 17 tahun ya. Kami dikaruniai 2 orang anak. Pertama putra, saya kasih nama John Fitzgerald Kennedy Moi. Nama Presiden Amerika sama, cuma Moi-nya aja ditambahkan karena itu marga saya. Dengan harapan 40 tahun ke depan, dia adalah orang Kristen pertama yang duduk di RI 1. Ya, karena sesuatu. Dan yang kedua adalah putri, putra putri. Saya beri nama Indonesia sekali, Kesia Putri Cendana Moi. Jadi Cendana identitas NTT, Nusa Cendana, dan harapan saya juga nanti dia diangkat menjadi anak angkat Tommy Soeharto, keluarga Cendana. Ya, jadi gitu Bapak Ibu Saudara. Dan ya saya tidak menggembalakan. Saya sejak 2006 saya dosen teologi di beberapa kampus teologi dan mendekati COVID, saya suka jalan-jalan keliling saja. Akhirnya saya resign. Saya ngajar di Abdi Gusti tahun 2008, ya, almarhum Ibu Ligi masih ada, cuma 1 semester, ya, akhirnya saya berhenti. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi itu singkat perkenalan saya. Bapak Ibu harus bersyukur. Kenapa? Ada paling tidak 3 alasan. Kenapa Bapak Ibu bisa bersyukur kalau pagi hari ini bisa datang beribadah? Yang pertama, saya percaya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau melihat tetangga kita
mereka punya planning, atau mungkin jemaat sini juga punya planning, punya rencana beberapa bulan yang lalu, bahwa nanti minggu ini mungkin bertepatan dengan ulang tahun mereka, dan mereka sudah punya planning nanti datang ke gereja, setelah pulang gereja makan bersama keluarga. Tetapi apa yang terjadi? Kemarin sudah dipanggil Tuhan. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Banyak. Ketika akhir tahun, akhir tahun mereka berdoa, Tuhan, ya kami punya planning di tahun baru seperti ini, nanti tanggal 1 seperti ini, kumpul keluarga, keluar kota, segala macam. Tapi apa yang terjadi? 31 Desember malam, Tuhan panggil gembala. Artinya apa? Bapak Ibu bersyukur kalau hari ini masih diberikan kekuatan, masih diberikan umur panjang, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Itu yang patut disyukuri. Hal yang kedua, kenapa harus bersyukur? Karena saya juga tahu banyak orang minggu lalu ingin beribadah hari ini, tapi ternyata kemarin sudah harus lari ke rumah sakit karena jatuh sakit. Ada enggak? Ada. Bahkan mungkin tadi pagi pun ada yang sudah siap gereja, tiba-tiba bisa jatuh ambruk, bisa kecelakaan, dan akhirnya saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Tapi kalau Bapak Ibu masih diberi kesehatan untuk datang beribadah, itu juga anugerah Tuhan yang luar biasa. Mungkin saat ini Bapak Ibu berpikir, waduh saya masih ada pegal-pegal segala macam, aduh kaki saya seperti ini masih sakit. Apapun yang terjadi, yang penting Bapak Ibu masih bisa jalan. Itu yang luar biasa. Dan hal ketiga, kenapa Bapak Ibu bersyukur? Ini walaupun ketiga, tetapi juga sama penting. Yaitu saya yakin Bapak Ibu untuk pertama kalinya sepanjang hidup Bapak Ibu pernah menyaksikan secara live orang NTT tergantung di Pulau Jawa. Nah, ya kan? Secara langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita beberapa tahun ini dilanda COVID, ya. Dan jujur, saya satu-satunya dan mungkin salah satu saya nggak tahu, bersama istri saya tidak pernah mendoakan COVID sejak awal untuk berhenti. Jadi kalau saya di mana pelayanan di doa syafaat, saya selalu menghindar doakan COVID. Saya doakan COVID, Tuhan berhentikan, enggak. Karena saya tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia, sekecil apapun, semua seizin dan dikontrol oleh Tuhan. Amos pernah berkata bahwa adakah sesuatu malapetaka terjadi di satu kota dan bukan Tuhan yang mengizinkannya. Apapun terjadi, kenapa saya tidak mendoakan? Saya sama istri selama itu berdoa hanya 3 hal yang kami minta. Pertama, Tuhan kuatkan kami supaya kami bisa melewati masa-masa sulit. Ya, karena waktu itu memang sulit semua secara ekonomi. Yang kedua, hiburkan kami. Dan yang ketiga, ajar kami memahami kehendak-Mu, rencanamu di balik semua yang terjadi. Kenapa saya tidak mendoakan? Karena ketika COVID pertama kali terjadi, Bapak Ibu tahu bahwa semua tokoh-tokoh lintas agama, pendeta, kiai, ustadz seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia berkumpul, berdoa, puasa berhari-hari. Tapi apa yang terjadi? Saya mau tanya, waktu itu langsung hilang COVID? Enggak kan? Oke lah, kalau 1000 orang berdoa di Indonesia, 500 orang yang hidupnya tidak benar. Tapi saya yakin 10 hamba Tuhan, orang yang berdoa, hidupnya benar, hidupnya kudus. Tapi toh Tuhan juga nggak hentikan COVID. Kalau Tuhan menghentikan COVID tanpa doa saudara, tanpa puasa kita pun Tuhan bisa. Kalau dia tinggi ditodol, berhenti. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu begitu lama terjadi? Ini yang perlu kita tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya mau menunjukkan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang paling aman di dunia. Hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan yang sejati di dunia. Kalau dulu Bapak Ibu dengar, kalau ada flu burung di Indonesia, ya, atau demam berdarah melanda Indonesia, orang-orang berduit di Surabaya, di Jakarta melarikan diri ke luar negeri. Cari apa? Cari perlindungan. Kalau itu terjadi di luar negeri, mereka lari ke negara lain. Pokoknya intinya cari perlindungan, cari aman. Tapi saya mau tanya, ketika COVID melanda mau lari kemana? Rumah istri saya di pedalaman Kalimantan, di hutan kebun sawit saja, COVID ada di sana.
Di daratan Rote juga pulau saya, ada juga banyak meninggal COVID. Di Eropa, mau lari ke Afrika, mau lari ke mana, saat itu ada COVID semua. Artinya Tuhan bilang, kamu mau lari ke mana? Tuhan mau menyadarkan saya dan saudara. Tuhan mau bilang, ingat, satu-satunya tempat yang paling aman, tempat perlindungan yang paling aman, kembali ke Allah. Tidak ada yang lain kecuali kembali ke Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama saya kita buka di dalam kitab Mazmur 31 ayatnya yang ke-15. Satu ayat saja. Mazmur 31 ayatnya yang ke-15. Di bawah lagi, ini kan versi King James ya. Bukan ke-14 ya. Mazmur 30 ya ini ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa ada ayatnya beda gitu? Karena itu ya yang digunakan itu pakai versi King James ya. Jadi ingat bahwa pasal dan ayat di dalam Alkitab Indonesia tidak sama dengan terjemahan-terjemahan lain ya, baik itu NIV, bahasa Inggris dan yang lainnya. Jadi loh tidak sama, salah, enggak ya. Pasal dan ayat Alkitab itu baru diberikan tahun-tahun awal, ya pertengahan. Jadi itu bukan firman Tuhan. Perikop juga bukan firman Tuhan. Itu hanya diberikan oleh penterjemah Alkitab supaya membuat kita fokus. Kalau ini berbicara kekhawatiran, berarti ayat ini sampai ayat ini, ya. Jadi itu tidak dibatasi. Baik, demikian firman Tuhan. Oh ya Pak, maaf, saya durasi khotbah saya berapa lama? Los, ya itu saya. Nah, untung saja saya sudah sarapan, Pak. Kalau saya sarapan, biasanya khotbah 2 jam. Oh, itu salah. Kemarin Piala Dunia final saja 4 jam orang bertahan. Saya ingat dulu dangdut akademi pertama 5 jam orang bisa bertahan, ya kan? Masa dengar firman 2 jam disampaikan oleh orang ganteng nggak tahan, ya kan? Tapi ya ini karena saya sudah sarapan jadi 2 jam tidak apa-apa ya. Kalau saya nggak sarapan, ya kalau nggak sempat sarapan, paling saya khotbah 10 menit. Loh iya, karena saya tahu pasti amplop saya juga nggak akan dikurangi. 10 menit ya. Baik, jadi firman Tuhan berkata, tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Ya, jadi judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhanlah tempat perlindungan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, ayat ini disampaikan oleh Raja Daud. Sebenarnya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa aslinya tidak seperti ini, tetapi bunyinya kata aku itu langsung disambung. Jadi kalau dalam versi bahasa aslinya bunyi ayat itu begini, tetapi aku percaya kepadamu. Jadi langsung aku, ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Saya mau tanya, kalau versi ini, tetapi aku, ya kepadamu aku percaya, dengan bahasa aslinya, tetapi aku percaya kepadamu. Lebih tegas yang mana? Yang kedua, itu bahasa asli. Cuma LAI menerjemahkannya begini, karena mungkin dia pikir orang Indonesia sering ngomong 2 kali kecuali dalam keadaan emosi, ya makanya mungkin saja atau mereka salah. Yang penting aslinya, tetapi aku percaya kepadamu, ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allah. Bapak Ibu Saudara, ini perkataan statement yang disampaikan oleh Raja Daud. Saat itu Raja Daud dalam suatu situasi kondisi yang tidak menyenangkan, karena dia akan mendapatkan perlawanan dari musuh-musuhnya. Teman-teman dekat, sahabatnya ingin memusuhi dia. Dia dalam tekanan batin secara manusia. Tetapi dia mengungkapkan ayat ini. Tetapi aku percaya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin penting, ada 3 hal penting. Ketika Daud mengungkapkan, tetapi aku percaya kepadamu, dia punya maksud, ya. Ada 3 hal penting. Yang pertama, poin pertama dulu. Saya tadi bawa flash disknya, tapi kok tidak sempat, ya, tidak apa-apa. Yang pertama, poin pertama adalah Daud tidak mau percaya kepada Allah lain.
Daud hanya mau percaya kepada Tuhan. Daud tidak mau berlindung kepada ilah-ilah lain. Kenapa? Coba ayatnya yang ke-7 sebelum muncul ayat 15, Mazmur 31 ayatnya yang ke-7. Iya, sudah muncul. Dikatakan, engkau benci kepada orang-orang yang apa? Memuja berhala, yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Nah, di sini Daud kaitkan kata percaya dengan menyembah berhala, ilah lain. Artinya apa? Saat itu orang-orang selalu mencari perlindungan kepada berhala-berhala, bukan Tuhan, ilah-ilah lain, patung-patung. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun, di tengah-tengah orang yang hidupnya menyembah berhala pun, bahkan Daud sendiri dalam kondisi seperti itu pun, dia bilang, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau percaya kepada berhala, dia tidak mau percaya kepada ilah lain. Itulah Daud. Dia tidak mau terpengaruh dengan penyembahan berhala. Karena dia sudah tahu Tuhan yang disembah, Tuhan yang dipercaya, Tuhan yang hidup, Allah yang luar biasa. Sehingga dalam situasi apapun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Oh Bapak Ibu, banyak orang mengaku dia percaya kepada Tuhan, rajin beribadah, tetapi belum tentu dia beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bisa saja hari Minggu dia rajin ke gereja, persekutuan dia rutin ikut, tapi bisa saja hati dan pikirannya ada di mana-mana. Terlebih bisa ada di dukun, di Gunung Kawi, bisa. Mungkin saudara sakit, sudah ke dokter berulang kali, habiskan dana, biaya, saudara juga belum sembuh, lalu ada keluarga, ada teman, ada tetangga berkata, wah sudah usah lagi, ya kamu ke dokter percuma, sudahlah ada mbah, ada dukun di sana, loh itu penyakit apapun dia bisa sembuhkan. Ya. Lalu saudara datang ke sana, saudara menyembah berhala, saudara percaya kepada hal-hal yang duniawi, yang tidak bisa memberikan apapun. Saya mau tanya, kalau orang ke Gunung Kawi benar-benar bisa jadi kaya enggak? Pernah dengar orang cari pesugihan kekayaan ke Gunung Kawi? Pernah? Kira-kira menurut Bapak Ibu, benar nggak mereka setelah pulang dari sana mereka bisa kaya? Bisa nggak? Bisa. Bisa kaya. Saya sudah melayani beberapa keluarga di Surabaya. Ya, jujur. Dari orang ada yang anak Tuhan juga, tapi karena cari kekayaan, akhirnya memang kaya. Ya, ada beberapa di kompleks perumahan elit di Surabaya, tapi setelah itu dipanggil melayani, datang pikir anak yang sakit apa, ya. Mana anak yang sakit datang, ada. Maaf loh ya. Ganteng ini, ada lagi perempuan lagi datang, siapa kamu datang ke rumah saya? Siapa kamu? Wah, mana maskernya? Oh, dan pokoknya wah, wedok cantik. Tapi itulah pengaruh Gunung Kawi. Kamu minta setan kasih, tapi ojo lali, tidak pernah gratis kalau setan kasih. Kamu harus taat aturannya. Kalau Jumatan jam berapa harus ini, nggak boleh ya lalai atau apa. Kalau lupa, maka istri anak-anakmu adalah taruhannya. Menyesal, aduh kaya, buat apa punya mobil Mercy segala macam, tapi anak-anaknya model itu. Menyesal. Jadi mungkin hari ini kalau saudara sakit apapun, mengalami masalah apapun, belum selesai sampai rumah, masih ada, tidak apa-apa. Tapi jangan pernah mengarahkan pandanganmu, mengalihkan imanmu kepada yang namanya bukan Tuhan atau berhala. Jangan pernah. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Saya, keponakan saya dari Timor, sekarang kuliah teologi di Batu. Waktu datang beberapa tahun lalu, belum masuk sekolah, lalu kenalan saya, maaf orang Chinese juga, minta karena perempuan, Pak sebelum ke sekolah, ayolah di Surabaya Barat, suruh tinggal sama saya, bantu-bantu saya, ya. Orangnya rajin ibadah, pokoknya majikan ini. Setelah itu, ponakan saya telepon saya, Om, gimana ya?
Katanya ini rajin gereja. Tapi di dapur, di gang itu dipasang gang, di dapur, kamar-kamar dipasang ya kayak patung-patung apa. Lalu keponakan saya tanya, kenapa Ciko dipasang? Loh, itu penjaga supaya kalau setan-setan masuk nggak bisa lewat. Aneh kan? Percaya Tuhan, kalau nyanyi luar biasa, tetapi masih percaya kepada penyembahan berhala. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Dan itu juga yang Raja Daud, ya, Raja Daud tidak mau untuk kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Coba buka di Yeremia pasal 10. Yeremia pasalnya yang ke-10. Yeremia pasal 10 ayatnya yang ke-5. Yeremia pasal 10 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Berhala itu sama seperti apa? Orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Lanjut ayatnya yang ke-8. Yeremia 10 ayatnya yang ke-8. Ya, berhala itu semuanya apa? Bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Aneh, kalau saudara adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, diberikan kehendak pikiran semuanya istimewa, tapi saudara percaya kepada pohon-pohon, kepada batu-batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Alangkah bodohnya saudara, ya. Bodohnya saudara, percaya kepada benda-benda mati, punya tangan gak bisa buat apa-apa, punya kaki gak bisa melangkah, punya mulut gak bisa berbicara. Buat apa percaya kepada itu? Jangan pernah cari perlindungan kepada berhala. Dan inilah yang Daud maksudkan. Sekalipun dalam kondisi tekanan seperti itu, dia berkata, tetapi aku, dia mau bilang, lihat aku nih loh, kalian sekeliling pandang aku hanya percaya kepada Tuhan, tidak mau percaya kepada berhala. Sekalipun dia terjepit dalam kondisi terjepit saat itu. Bisa saja kalau dia mau percaya kepada berhala sama dengan masyarakat sekitar, bisa saja. Tetapi disinilah komitmen Raja Daud, bahwa apapun yang terjadi, dia tetap mau cari perlindungan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang paling aman dan paling sejahtera. Lalu poin kedua, ketika Daud berkata, tetapi aku percaya kepadamu, maka Daud mau mengingatkan saya dan saudara, bahwa jangan pernah mencari perlindungan pada apa yang kamu miliki, pada apa yang saudara punyai. Ya. Kenapa? Bapak Ibu tahu Raja Daud, zaman dulu, ya, sampai pada awal zaman Yesus, yang namanya Raja Kaisar itu orang-orang kaya raya. Karena salah satu syarat ketika seseorang ingin bertemu dengan seorang raja, maka tidak peduli yang kita mau, saya mau ketemu dengan raja, tidak peduli saya miskin apa tidak. Yang penting ketika saya datang kepada raja, saya harus bawa persembahan yang terbaik buat raja. Sehingga ketika Raja Negeri Selatan Ratu Seba pergi mau ke Salomo, dia bawa persembahan, padahal dia sudah dengar, dia tahu bahwa Raja Salomo kaya raya. Tapi itu memang adat istiadat budaya, bahwa kalau kamu mengunjungi seorang raja, kamu harus bawa harta kekayaan yang terbaik. Dan sampai kepada Yesus, walaupun orang-orang Yahudi tahu bahwa ini raja orang Yahudi yang masih anak-anak, ya, baru umur 2 tahun, tetapi mereka juga membawa persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Karena itu adalah tradisi pada zaman itu. Jadi kalau kamu mau berkunjung yang ke raja, kamu tidak boleh bawa tangan kosong, harus bawa sesuatu. Jadi artinya apa? Raja Daud itu seorang yang kaya raya, ya, kaya raya luar biasa. Dia punya pasukan khusus, pasukan berjalan kaki, pasukan berkuda, dan itu pasukan-pasukan elit yang luar biasa, yang punya keahlian di dalam berperang. Daud punya otoritas, punya kekuasaan, dia seorang raja. Tapi coba baca, ya, Yeremia apa tadi, Mazmur 31 ayat 13 dan 14.
Ya, kembali ke ayatnya, kita baca apa yang dikatakan Daud. Mazmur 30 ke atas lagi sebelumnya. Nah, di sini, sebab aku mendengar, ini kata Raja Daud, banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama apa? Bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Bapak Ibu Saudara, ini Daud dengar sendiri loh. Ada persengkokolan untuk mencabut nyawa Daud, mematikan dia, membunuh dia. Kalau Bapak Ibu seperti Raja Daud, apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya yakin kalau posisi saya sebagai Raja Daud, saya akan bertindak seperti mantan Presiden Soeharto. Ketika mendengar orang hanya ngomong jelek, culik, habiskan dia, masukkan di penjara, tahanan politik. Bila perlu, hilang malam ini, ditembak mati, dibuang. Bapak Ibu yang zaman saya, yang bukan masih anak-anak, kan tidak tahu Soeharto. Tapi yang seumuran saya, kita bisa tahu gimana Soeharto. Di zaman Soeharto nggak ada yang namanya demo. Di zaman Soeharto nggak pernah ada gambar di jalan wajahnya Presiden Soeharto, nggak pernah ada. Karena itu ada saja, malam ini kamu hilang, diculik karena dia punya pasukan khusus. Sehingga ketika dia lengser, banyak orang baru dikeluarkan dari penjara. Kenapa dia berani lakukan? Karena dia punya otoritas kekuasaan. Siapa yang melawan dia? Kalau sekarang orang maki-maki Jokowi apapun biasa, nggak ada masalah. Soeharto aja kamu hanya bilang gagal panen karena ini, malam ini kamu sudah diculik. Oh iya, zaman Soeharto nggak ada demo, nggak ada berita negatif tentang pemerintah, nggak ada. Karena kalau ada negatif dan hanya disiarkan TVRI, RRI, ada negatif langsung hilang. Saya bayangkan, kalau saya sebagai Raja Daud, saya tahu orang sudah rencana bunuh saya tinggal pasukan, panggil pasukan, habiskan keluarga. Saya keluarga, bila perlu penjara sampai 10 tiap orang. Bisa nggak? Bisa nggak Raja Daud perintah seperti itu? Bisa, udah raja, dia punya kekuasaan, punya pasukan khusus, pasukan elit. Bisa. Tetapi Daud berkata, tetapi aku percaya kepadamu, dan aku tidak mau berlindung kepada harta kekayaanku, kepada kekuasaanku, kepada pasukanku. Aku hanya mau berlindung kepada Tuhan. Bisa Raja Daud mau buat apapun. Bahkan mungkin bawa satu keluarga, bawa satu orang kampung yang rencana bunuh saya, gantung mereka 3 hari baru ditembak. Bisa. Suka-sukanya dia penguasa. Tetapi kenapa Daud tidak lakukan itu? Daud memang mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan yang adalah tempat perlindungan yang paling aman. Jangan berlindung kepada harta kekayaanmu. Apa suatu saat mungkin, sekarang saya nggak kaya Pak, oke, tapi suatu saat saudara diberkati, atau mungkin anak cucu saudara diberkati dengan luar biasa kekayaan jabatan. Ingatkan mereka, jangan pernah cari perlindungan kepada sesuatu yang di luar Tuhan, sia-sia. Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya seseorang yang namanya Alexander the Great atau Alexander Agung. Kalau kita belajar sejarah, kita pernah tahu Alexander the Great atau Alexander Agung adalah Raja Makedonia. Dia berkuasa di zaman Yunani. Ya. Dia seorang raja yang luar biasa, tinggi, besar, gagah, perkasa, ganteng, disukai oleh banyak wanita, disegani oleh lawan-lawannya. Ya. Dia mati, meninggal masih dalam usia yang cukup muda, 34 tahun. Karena dia kaya raya, dia digandrungi wanita, akhirnya hidupnya berantakan, mabuk-mabukan, sehingga dalam usia masih muda dia sudah sakit-sakitan dan akhirnya meninggal di usia 34 tahun. Dia adalah orang yang luar biasa. Dia mendirikan banyak kota, kemanapun dia pergi berperang, mengalahkan musuh-musuhnya. Dia mendirikan kota-kota di sana. Dan salah satu kota yang terkenal yang didirikan sampai hari ini sangat terkenal adalah kota itu terletak di pesisir pantai Mesir yang namanya kota Alexandria. Dia ambil dari namanya sendiri. Di kota Alexandria lah muncul bapak-bapak gereja, orang-orang pintar yang luar biasa. Nah, Alexander the Great, saya sudah katakan tadi bahwa pada zaman itu penguasa kaya raya, emas itu bergudang-gudang karena setiap pengunjung datang harus bawa persembahan. Suatu saat ketika menjelang meninggalnya dia, karena dia sudah sakit, ya, sudah sakit, jadi meninggalnya.
Sebelum dia meninggal, dia sempat masuk dulu rumah sakit, ya. Dan dia merasa dia tahu bahwa secara fisik dia sudah tidak lama lagi akan dipanggil Tuhan. Kurang lebih seminggu dia dipanggil Tuhan, dia panggil istrinya, anak-anaknya datang kepada dia, dan dia berpesan 3 hal penting yang orang tidak tahu, ya banyak yang tidak tahu, hanya tahu Alexander saja, tapi mereka tidak tahu apa pesan terakhir beliau kepada istri dan anak. Pesan pertama, permintaan pertamanya, dia berkata kepada istri dan anak-anaknya, nanti kalau saya sudah mati, ketika menghantar saya ke tempat pemakaman saya minta dokter spesialis saya yang terpintar, ya, karena tahulah penguasa punya dokter pribadi yang paling pintar untuk mengangkat, ya, peti saya, salah satunya yang angkat peti saya untuk menuju ke tempat pemakaman terakhir. Lalu istri dan anak-anaknya bertanya, kenapa Pak harus dokter spesialis yang terpintar? Dia berkata begini, aku mau mengingatkan kalian dan juga kepada seluruh dunia bahwa tidak peduli sepintar apapun seorang dokter, jangan lupa dia tidak bisa memperpanjang hidup manusia. Dia mengajarkan begitu supaya kalian ingat, gak peduli dia lulusan manapun, sehebat apapun, dia profesor dalam bidang apapun, jangan pernah lupa bahwa dia tidak bisa memperpanjang hidup manusia kecuali Tuhan. Lalu permintaannya yang kedua, dia berkata, nanti dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat pemakaman, jangan taburi perjalanan itu dengan bunga-bunga, tapi keluarkan emas yang ada di gudang dan taburi sepanjang perjalanan. Istri anaknya, kenapa kau dibuang-buang di jalan? Ya, Alexander berkata, aku juga mau ingatkan kalian dan kepada semua orang yang ada di tempat ini, bahwa tidak peduli sekaya apapun, kamu punya emas berapa banyak pun, tetapi itu juga tidak bisa menjamin kehidupan Anda. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Dan permintaan yang terakhir, dia bilang, nanti di peti saya, ya ini kalau peti saya, tolong di sebelah kiri kanan posisi tangan saya dilubangi dan keluarkan pergelangan tangan saya, kanan ke kanan dan kiri ke kiri di luar. Loh, keluarkan kenapa? Kok dikeluarkan pergelangan tangannya? Saya juga mau mengingatkan kalian dan juga biar semua orang lihat bahwa apa? Tidak peduli sekaya apapun kamu selama hidup, tapi ketika kamu pulang ke tempat terakhir, tanganmu kosong, tidak bawa apa. Sia-sia. Nyatanya di aku nih kosong, tidak bawa apa-apa, cuma di dalam petito. Padahal kalau dia mau bawa emas, ya berapa kontainer pun bisa. Tetapi dia ingin memberitahu, mengingatkan anak-anak keluarga, orang-orang pada zaman itu, dan hari ini buat saya dan saudara, ya, tidak peduli kamu punya emas berapa banyak di gudang, tidak peduli sehat kekayaanmu seperti apa, tapi ketika kamu pulang, kamu gak bawa apa, tanganmu kosong. Dan itulah diingatkan oleh Alexander, jangan pernah mencari perlindungan karena semuanya itu sia-sia di hadapan. Sia-sia di hadapan Tuhan. Coba Bapak Ibu baca di dalam Mazmur 33 ayat 16 dan 17. Mazmur 33 ayat 16 dan 17. Ya, demikian firman Tuhan. Seorang raja tidak akan selamat oleh apa? Besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai apa? Kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelumpuhan. Ini sudah diingatkan oleh Raja Daud sendiri juga. Ini ditulis oleh Raja Daud. Sehebat apapun seorang raja, punya kekuatan, punya kekuasaan, bahkan dia menggambarkan kuda pun yang luar biasa, itu tidak bisa menjamin kemenangan, tidak bisa menjamin kemenangan. Raja Daud juga pernah alami semuanya. Dia tahu, dia punya pasukan khusus, dia punya pasukan kuda yang luar biasa, punya binatang-binatang yang kuda-kuda dipakai adalah kuda-kuda pilihan khusus. Mungkin seperti sekarang kuda-kudanya Pak Prabowo, ya, pilihan khusus. Tapi Daud juga katakan,
Seorang raja punya kekuasaan sebesar apapun. Seekor kuda punya ketangkasan kekuatan seperti apapun. Semuanya tidak bisa memberikan kehidupan. Semuanya tidak bisa memberikan kemenangan. Coba baca di dalam Mazmur 60 ayat 13. Mazmur 60 ayatnya yang ke-13. Mazmur 60 ayatnya yang ke-13. Ayat 13. Oh? Mazmur yang bunyinya, dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Ya, bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Artinya di sini Tuhan berkata, Raja Daud mengingatkan bahwa hanya bersama dengan Tuhanlah kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud sudah mengingatkan kita, jangan pernah berlindung kepada apa yang saudara miliki. Tidak peduli sekaya apapun, sehebat apapun kamu punya jabatan, ya, kamu harus berlindung kepada Tuhan. Ya. Saya setelah nanti akhir bulan ini, karena istri saya sama anak-anak saya masih di Kalimantan, karena tahun lalu pertengahan tahun istri saya diizinkan oleh Tuhan menjalani operasi di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya. Dan mendekati akhir tahun, konsultasi ke dokter bisa nggak melakukan perjalanan jauh? Ya, setelah diperiksa dilihat bisa, karena orang tuanya ingin tahu anaknya sesudah operasi. Ya. Jadi tahun lalu istri saya divonis kanker apa ini, rahimnya. Ya, lalu ada kista, ada apalah segala macam, dan intinya saya waktu itu benar-benar pusing. Karena anak-anak saya masih kecil waktu itu. Tahun lalu waktu istri saya mau operasi, anak saya yang pertama baru 3,5 tahun. Anak yang kedua masih 1 tahun 4 bulan dan masih ASI. Rumah sakit nggak mengizinkan untuk bawa anak ke rumah sakit. Saya pusing karena saya harus mikir istri saya di sana mau menjalani operasi, saya harus jadi papa dan mama untuk anak-anak kecil, karena mereka tidak ngerti apa-apa. Ya. Jadi saya sepanjang 2 minggu, ya, karena istri saya ada di rumah sakit 2 minggu, 1 minggu sebelum menjalani operasi, dan 1 minggu dulu baru selesai operasi, baru diizinkan pulang. Nah, ketika istri saya waktu itu masuk operasi, karena ditelepon, harus suami yang tanda tangan atau orang tua untuk tanda tangan surat persetujuan. Akhirnya saya lari ke sana, saya nitip anak-anak di tetangga, saya lari ke rumah sakit tanda tangan, ya, karena memasuki operasi jam 3 sore. Saya tanya dokter, dok ini operasi apa? Dokter ini terberat, ada beberapa, cuma yang paling berat adalah kanker rahim, kanker kandungan apalah, ya kandungan. Jadi Pak Pendeta, nanti Bapak dan Ibu kan masih ingin punya anak, tetapi maaf kalau sudah operasi kami angkat rahimnya, karena nanti akan berpengaruh dan nanti. Wah, ketika dia bilang angkat rahimnya, aduh saya down juga, tapi sudahlah, yang penting sehat lahir, punya putra putri. Istri saya juga down juga. Lalu ketika saya selesai tanda tangan, dokter bilang, Pak Pendeta yang dorong istri ke ruang operasi. Ketika saya dorong, sebelum itu dia bilang, cium dulu. Waduh, tapi anak saya sudah di video call. Aduh, cepat pulang Pak, anaknya nangis, minta nenek, minta pusing saya. Ya, akhirnya begitu saya jalan, dokter bilang gini, Bapak kan pendeta. Saya dengar juga dan beberapa terjadi di rumah sakit ini. Katanya pendeta itu doanya luar biasa. Bapak doa saja, siapa tahu nanti ketika dioperasi nggak ada tumor kandungan. Wah, orang Hindu, profesor orang Hindu yang ketua tim dokternya. Ya saya sepanjang, ya pulang dari mobil, sepanjang di mobil itu, aduh pokoknya mikir anak, mikir istri. Lalu, Pak harus ada yang jaga, tidak boleh ada yang nggak jaga. Saya cari-cari orang gimana, akhirnya dapat orang yang saya sewa per hari untuk harus ada, karena saya nggak bisa tinggalkan anak saya karena mereka masih kecil. Akhirnya saya pulang dalam perhitungan, tolong Tuhan, aduh masih ingin punya anak. Tapi setelah itu saya bilang, terserah Tuhan, tidak apa-apa, yang penting lancar lah ya. Nah, masuk jam 3, lalu saya tanya dokter, dok kalau operasi normalnya berapa jam? Ya bisa 3 atau 4 jam, ya.
Dan setelah itu mungkin 3-4 hari bisa pulang rumah kalau semuanya lancar. Saya sewa penjaga, saya bilang kamu tunggu sini, pokoknya handphonemu tidak boleh main dengan orang lain, tidak boleh telepon orang lain, harus sama saya karena setiap 5 menit, 10 menit saya akan tanya kamu keadaan istri saya. Ya, dia bilang nanti telepon dari keluarga saya, tidak perlu, saya sekarang sudah sewa kamu, jadi saya sudah sewa kamu penular, makanya harus standby kapanpun, ya. Jadi telepon setengah jam sampai malam jam 10 segala tidak ada. Lalu istri saya gimana? Dia tanya, belum, katanya masih di ruang operasi segala macam. Pokoknya saya nggak tidur, ya. Dan saya bak ibu 2 minggu. Saya dorong anak-anak saya di Asen Jaya, dia kata di Jasa. Jadi anak kecil bangun malam, nenek cari mamanya, nangis. Mau kasih susu tetap namanya anak kecil. Ya sudah, kakaknya masih tidur, saya bangunkan kakaknya, saya naikkan di kereta, ya sepeda dorong, saya dorong keliling kampung, biar mereka tertidur, saya bawa pulang untuk tidur. Ya karena mau bilang apa? Masa jangan mama di rumah, mana ngerti anak 1 tahunan. Ya. Dan sampai paginya, jam 6, belum ada kabar. Waduh, saya sudah panis, sudah seperti orang gila, jujur. Ya, karena nggak ada orang yang temani saya. Kalau mungkin di kampung ya masih ada keluarga, masih jadi kita masih namanya di perantauan. Ya, orang gereja banyak tapi mereka bekerja, kita juga nggak bisa paksa. Ya sudah, tiba-tiba jam 7 ada telepon masuk, saya lihat ini nomor lokal Surabaya. Antara mau ngangkat dan tidak, saya sudah berat. Saya langsung sebelum ngangkat saya sudah pikir ini pasti dari rumah sakit dan istri saya sudah gagal. Loh, itu pikiran saya. Saya angkatin berat, ya, persuaranya perempuan, Pak, ini dengan Pak Mesermui suaminya Ibu Nela yang lagi operasi. Iya betul. Dokter minta Bapak harus ke sini secepatnya karena dokter mau ngomong sesuatu. Waduh, ketika dokter mau ngomong sesuatu, itulah saya sudah seperti sudah mau pingsan. Tapi saya juga lihat kedua anak saya, ya apa dia? Hanya saya cari orang di situ, tolong temani saya ke rumah sakit karena saya tidak kuat, harus gendong mereka berdua, harus jadi sudah saya bilang, sudah ngomong aja sama saya, tidak apa-apa, belum tidak boleh, ini hanya khusus Bapak sama dokter saja, saya tidak bisa. Ya sudah, saya cepat gerak mobil ke sana, datang saya ke mana istri saya, mulai jam 3 dini hari Pak, dia kritis dan lagi di ICU. Saya tanya dok, kenapa dok? Karena operasinya 10 jam Pak. Ya. Nah, tapi setelah itu, tapi selamat Pak Pendeta. Ternyata setelah dibelah nggak ada tumor kandungan. Yang ada adalah usus buntu. Nah, kenapa usus buntu itu kok lama Pak Dok? Dia bilang karena sudah seminggu telat ketahuan jadi sudah busuk. Ya, dan memang istri saya juga cerita karena hanya dibius lokal. Jadi selama 2 jam itu dia lihat bagaimana perutnya disayat, dicuci ususnya, darahnya keluar habis sampai dokter bilang, "Dok, Bu, nggak tidur-tidur, Bu." Nggak, istri saya sadar, hanya katanya seperti tidak punya tulang karena sudah dibius. Hanya dia bisa masih tahu, dia lihat semuanya. Lalu karena sudah di ruang ICU, di kaca, saya bilang, "Dok, boleh nggak saya masuk?" Tidak boleh, itu ruang steril. Dia lagi pasang selang banyak, apa segala. Saya bilang, "Nggak, saya cuma mau cium dia atau pegang." Tidak bisa, itu steril Pak. Lalu saya lihat jarak banyak orang di situ yang di ujung sana dipanggil keluarganya karena sudah meninggal karena pas aduh saya bilang apa istri saya anak-anak pingin masuk juga tidak boleh ya teriak dari luar papa mama mana ya sudah saya tanya dokternya dok jujur sama saya yang di komputer itu loh ya apa jantungnya itu naik turun itu istri saya makin membaik apa enggak dokternya ya membaik Pak loh jujur aja dok enggak apa-apa yang saya sudah siap, hanya dalam hati saya nggak siap, ya. Ya, itu makin yang baik Pak. Tenang saja, Bapak berdoa, Bapak pulang. Yang penting saya sudah jelaskan kenapa kritis, kenapa lama operasi, dan doakan saja, ya. Sudah kami pulang, saya tetap kontak. Puji Tuhan, sore harinya jam 3 yang jaga WA saya, Pak Pendeta, ini ibu sudah kembali ke ruangan dan nanti dia mau video call. Wah, begitulah luar biasa, puji Tuhan. Hanya video call selesai dan saya besoknya ke sana dengan anak-anak karena saya pikir waduh ya saya minta izin dokter apa rumah sakit tolong ini masih ASI jadi dia mau lihat hanya diizinkan masuk 1 jam. Lalu dokter bilang tapi belum bisa pulang 1 minggu lagi karena ususnya bermasalah karena sudah busuk itu maka harus 1 minggu lebih dia harus konsumsi makanan
pakai susu jadi harus pakai selang. Kalau pulang kan nanti makan bubur apa belum siap. Akhirnya 2 minggu lebih di rumah sakit lagi. Ya, dan itulah luar biasa. Saya ini begini Bapak Ibu. Istri saya juga bingung. Waktu itu saya bilang ketika kamu di ruang operasi apa yang kamu pikirkan? Dia tidak mikir lagi tentang dia operasi berhasil apa enggak. Karena dia sudah berdoa. Dia hanya mikir anaknya dan mikir saya. Kenapa mikir saya? Saya dari dulu telat makan 1-2 jam. Saya kumat asam lambung saya. Dan itu seperti orang tidak berdaya. Saya punya lambung yang bermasalah. Yang kedua, kalau saya kurang tidur 1 hari saja, malamnya begadang, besok saya pasti flu. Itu dari dulu. Itu kebiasaan saya. Sehingga istri saya mikir, wah ini pasti urusan anak, makan gak benar. Pasti tidur juga gak benar. Jadi istri saya hanya mikir, kalau saya yang langsung sudah jatuh, siapa yang jaga anak? Tapi luar biasanya, puji Tuhan, sampai hari ini 2 minggu Bapak Ibu kan tahu ngurus anak kecil itu, apalagi 2 orang, yang satu tidur, yang satu main. Gimana saya bisa tidur? Yang satu bangun, yang satu tidur. Saya nggak bisa tidur, apalagi malam ya itu harus bawa keliling sampai mereka lupa mamanya. 2 minggu saya nggak makan benar, pokoknya nggak, karena harus kita makan mereka. Ya, sampai kadang nggak mandi. Dan saya juga tidurnya kurang. Tetapi selama 2 minggu sampai hari ini saya tidak flu dan asam lambung saya tidak. Amin. Itu benar luar biasa, luar biasa. Karena memang bukan kesengajaan, Tuhan juga tahu. Kalau biasanya mungkin kalau lagi belajar asik itu biar lapar bunyi-bunyi juga tetap baca terus. Wah, Tuhan tahu ini kami kok sengaja telat makan, pasti kasih sakit aja. Tapi waktu itu kan nggak ada unsur kesengajaan sama sekali. Jadi Tuhan juga tahu, wah ini memang benar-benar kalau sudah saya yang jatuh, anak-anak nggak tahu jadi apa lagi. Ya bingung karena kalau saya sudah, apalagi lambung saya kumat, ya sudah saya nggak bisa bangun. Nah, gimana? Siapa yang ngurus mereka? Ya, jadi tadi kembali cerita, saya jemput mereka nanti akhir bulan ini pulang ke Surabaya, dan 1 minggu kemudian kami ke Rote, kampung halaman, karena sudah sejak lama, tapi saya baru kasih keputusan, saya diminta keluarga, teman, sekolah, orang-orang kampung saya untuk maju anggota dewan di Rote. Ya, untuk 2024. Karena saya punya visi dan tujuan, saya sudah bilang beberapa partai nawarkan saya, tapi saya belum putuskan. Karena ketua partai juga adalah saudara, keluarga semua, teman sekolah. Saya hanya bilang apapun partai yang akan saya ikut, saya minta kalau saya lolos 2029, 5 tahun ke depan, saya harus maju Bupati Rote. Kalau tidak saya nggak mau ikut. Akhirnya mereka, oke Pak, karena saya punya tujuan ya untuk itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya punya doa. Kalau orang lain, mereka ingin seperti mungkin berdoa, Tuhan campur tanganlah, belas kasihanlah, atau nanti butakan orang-orang KPU supaya mereka salah lihat coblosnya ya, coblosnya orang lain, tata begitu dilihat nama mesakui. Bisa enggak? Bisa, tapi bukan begitu. Saya berdoa sama istri saya begini, Tuhan, Engkau kan Maha Tahu. Kalau Tuhan tahu, setelah saya terpilih jadi dewan, saya lebih takut kepada Tuhan. Saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Loloskan saya. Kalau Tuhan juga tahu, nanti kalau saya jadi dewan, saya sombong, saya sudah waktu persekutuan saya dengan Tuhan gak beres lagi, saya lebih memikirkan dunia, gagalkan saya. Loh ya jujur itu doa saya. Jadi saya gak maksa. Tuhan tahu kalau saya lebih baik, loloskan saya. Kalau Tuhan tahu saya jadi dewan, untuk dan lebih buruk, jangan loloskan saya. Bisa paksa enggak? Saya bisa paksa keluarga besar saya, nyoblos saya, bisa lolos. Bisa keluarga besar saya, butuh suara dewan lolos 600 suara toh. Sedangkan desa saya keluarga besar, jumlah pemilihnya 900. Bisa paksa, bisa. Tetapi Tuhan bilang, ojo lali. Kamu paksa ya tak izinkan. Ya, tapi 2 tahun ditangkap KPK. Nah ya kan bisa. Kamu maksa Tuhan ya mas Tuhan meluai. Tapi ojo lali mari itu ditangkap KPK, langsung dia muat di tribun koran. Pendeta mesak moi, anggota dewan korupsi. Wah, orang Surabaya, wah banyak ya. Kacau balas. Jadi seperti itu.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, itu bantu dalam doa saja, semuanya jadi di dalam kehendak dan rencana. Tapi itulah yang saya maksudkan tadi. Saya tidak mau bergantung kepada nanti punya jabatan, kekuasaan segala macam. Ya secara manusia kan saya boleh punya planning. Saya sudah punya planning sama istri. Kalau Tuhan kehendaki saya lolos Dewan 5 tahun, 2029 saya maju bupati lolos, saya nggak mau 2 periode. Periode berikutnya saya maju ke Senayan DPR RI. 5 tahun di Senayan saya kembali NTT, tapi harus maju gubernur NTT. Karena gubernur NTT sekarang nggak beres. Suruh orang masuk sekolah jam 5 pagi. Ya. Jadi itu kerinduan saya, itu planning saya, tapi semuanya kan ada dalam rancangan yang Tuhan. Tapi intinya itu, jangan pernah berlindung. Kalau punya jabatan, punya kekuasaan. Saya sudah bilang istri saya, kalau Tuhan kehendaki, lolos Dewan saja. Setiap minggu buka persekutuan doa di rumah. Sehingga kita bisa diberkati, kita diingatkan firman Tuhan supaya saya nggak neko-neko. Dan saya juga bisa memberkati hamba Tuhan di pedesaan yang saya undang untuk melayani. Oh iya, sehingga setiap minggu dia harus buka. Paling buka berapa sih, kasih makan berapa sih, anggota dewan gaji 40 juta. Oh iya, kalau Surabaya fasilitas semua sampai 60 juta tiap bulan. Kalau provinsi sampai 70 juta. DPR RI pusat 100 juta lebih, itu gaji dewan. Kalau di Rote karena masih kecil jadi sekitar 40 juta. Ya perbankan berapa persen untuk ya hamba-hamba Tuhan tidak masalah. Tidak itu prinsip. Ya. Nah, dan yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, ketika Daud berkata, tetapi aku percaya kepadamu ya Tuhan, dan Engkaulah Allahku. Maka Daud mau berkata begini, Allah yang benar, yang dipuja, harus disembah, yang diimani, yang dipercaya itu hanya Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang benar di dalam Yesus Kristus itu. Coba Bapak Ibu baca di dalam Yeremia pasal 10 ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 10 ayatnya yang ke-10. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah apa? Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi guncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Dia Allah yang benar, dialah Allah yang hidup. Itulah pengakuan Daud. Karena Daud tahu bahwa dia adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, maka Daud berkata, cari perlindungan saja pada Allah yang hidup itu. Jangan kepada Allah yang mati, berhala-berhala atau apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Maaf Pak Gembala, saya nggak tahu ya, saya nggak bermaksud menyinggung atau apa, tapi saya sering mengajarkan mahasiswa saya. Suatu saat kalian jadi gembala, maka jujur, beberapa teman saya hamba Tuhan, ketika mereka membangun gereja, berteman di Facebook, dan mereka langsung muat di Facebook, doakan Tuhan, ini saya langsung blok. Saya tidak mau orang seperti itu. Loh ini jujur, pribadi saya. Sudah kalau kamu mau minta saja, jangan pakai rohani, jangan pakai sinyal-sinyal. Saya mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Kalian yakin dipanggil Tuhan? Yakin. Kalau kalian yakin dipanggil Tuhan, jangan pernah lupa 2 hal. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan menyempatkan kamu dimanapun, entah itu di daerah kering, kerontang, ya orang bilang, aduh jauh di pedalaman. Kalau Tuhan yang menempatkan, Tuhan juga tahu kebutuhan kamu. Kalau Tuhan tahu, dia juga Maha Kuasa, Dia menciptakan langit dan bumi. Tuhan bisa berkati kamu dengan cara apapun. Bisa enggak? Bisa. Jangan minta-minta lewat Facebook atau buat proposal. Saya bilang ketika kalian buat proposal minta-minta, apa bedanya Anda dengan saudara kita yang muslim? Lebih baik mereka minta-minta di jalan. Coba Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, sepanjang 100 meter ada di. Loh ada enggak? Loh sama-sama minta kok. Ya lebih terhormat mereka. Mereka tidak punya Allah yang hidup. Ya lebih baik mereka minta terang-terangan daripada kita pakai ayat firman Tuhan lah, segala macam lah. Kan sama-sama minta. Cuma hanya kita pakai ayat firman Tuhan rohani saja.
Tapi kalau khotbah, Bapak Ibu percaya tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau orang mati saja dibangkitkan, maka saya percaya gereja ini segala ya ujung-ujungnya. Jujur, saya selama khotbah, kalau ini di rumah, saya tidak pernah bilang saya tinggal di rumah itu kos atau kontrak atau apa. Kecuali orang tanya saya tidak pernah bilang, Bapak Ibu Saudara doakan. Ya, tidak mustahil. Kontrakan saya nanti minggu depan habis, tapi saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Bodoh itu. Sama saja saya bilang, Bapak Ibu, kalian tahu nggak kontrakan saya minggu depan habis, Tuhan kasih duit. Bahwa ini saya jujur, saya orang yang bukan tipe itu. Sehingga saya mengajarkan mahasiswa, jangan. Pokoknya itu, kalau kamu tahu Allah itu maha tahu, maha kuasa, bisa dilakukan apa saja. Kenapa harus begitu? Kalau kita ngomong semua Allah kita hidup segala macam luar biasa. Waduh ini segala macam. Kalau dulu Musa bisa menyeberangi umat Israel dengan di laut berlaut, Tuhan bisa ya. Ketika Yosua bisa menghentikan bulan dan matahari segala macam. Lazarus 4 hari aja dibangkitkan. Apalagi cuma masalah tiket ke kampung bisa. Tapi saudara mau bilang, saya mau pulang kampung, tolong berikan saya tiket. Seperti itu. Saya orang yang tidak suka seperti itu. Jadi ya maaf kalau mungkin pendeta lain punya versi lain, tapi saya hanya punya prinsip Tuhan maha tahu dan Tuhan maha kuasa. Gak mungkin saudara berkumpul, Tuhan saya mau buka pelayanan, lalu Tuhan bilang, hai anakku bukalah ke Gresik. Sampai di sana, lalu saudara jemaatnya nggak ada persembahan gini, lalu bertanya apa benar Tuhan panggil. Nah itu yang masalahnya di sini. Tidak mungkin lah Tuhan panggil Pak Mesa bukan di sana ya, Tuhan sudah ngomong. Sampai di sana lalu Tuhan bilang, bro, anakku, hambaku, wes kamu di sini ya, goodbye, selamat berjuang sendiri Pak ya. Mana Tuhan model siapa ya? Tuhan Yesopo kalau ngomong. Tidak ada. Kalau Tuhan yang menempatkan, percayalah dia pasti bertanggung jawab. Dan ini yang Daud mau ingatkan, bahwa Tuhan kita Allah yang benar, yaitu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. Luar biasa. Di pedalaman, ya saya ke Kalimantan kemarin, itu jauh. Kalau kita memakan tempe hari ini di kampung istri saya, harus 2 minggu lalu pesan dulu, baru diantar orang Jawa dari kota kecamatan ke tempat istri saya. Pedalaman sekali. Ketika di sana, waduh, tidak punya uang gimana? Kok nggak ada di sana, semuanya dukun. Gereja pendeta pilihan terakhir, jarang orang ke gereja. Buta huruf lagi, dia semua namanya di pedalaman. Tapi dia luar biasa, Tuhan pelihara. Ya, karena tiba-tiba ada beberapa undangan dari gereja di perusahaan kelapa sawit ya, untuk melayani mereka. Dan itulah cara Tuhan. Cara Tuhan, karena Tuhan tahu, waduh, hambaku sekeluarga di sini, ya nggak ada uang, ya beli susu pakai apa ya, akhirnya Tuhan bisa izinkan itu semua. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, ya mohon maaf kalau saya menyinggung, ya dalam hati saya yang terdalam jujur, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara. Tapi walaupun demikian, saya sangat-sangat berharap Bapak Ibu bisa tersinggung kalau melakukan hal itu. Ya. Jadi hari ini Daud sudah ingatkan, kalau mau cari tempat perlindungan, tempat yang paling aman, itu hanya kembali kepada Tuhan. Engkau boleh kaya, ya segala macam, tapi tidak ada gunanya. Engkau punya kekuasaan jabatan, toh ya seperti Rafael, ya petugas dia pajak apa dah, sekarang menikmati ratusan miliar, triliun sekarang. Ya. Kalau diblokir semua, disita semua, mau jadi apa? Jadi itu pelajaran buat kita semua. Saya dengar berita mantan putri Indonesia Angelina Sondakh mau kembali kepada Tuhan Yesus. Oh, sudah kapok kan? Sudah lama di penjara, keluar kapok, mau kembali kepada Yesus. Saya ingat waktu tahun 2000 tidak salah, dia terpilih jadi putri Indonesia. Di televisi pada zaman itu, udah ngomong semua karena Tuhan Yesus, semua. Wes kena harta kekayaan, pergi dari Yesus. Lalu pergi dari Yesus, suatu mati, mari kita masuk penjara. Jadi apapun, jangan pernah bergantung sesuatu di luar.
semuanya sia-sia, semuanya poros mau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu tunduk kepala dan saudara. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa.